sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazilan ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam yang ketujuh ini kita masih sama-sama bersemangat untuk bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan berkah Ramadan dan puasa yang sudah kita jalankan selama 6 hari bisa menjadi junnah, bisa menjadi perisai bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Topik kita malam ini adalah as-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Hadirin, dalam bahasa Arab perisai memiliki sinonim selain kata junnah. Ada kata dir'un yang juga diartikan perisai. Hadirin, apa kemudian yang membedakan antara junnah dengan dir'un? Mengapa Rasulullah SAW lebih memilih junnah dibandingkan dir'un? Hadirin, yang membedakan adalah jikalau dir'un itu perisai yang kasat mata, kalau junnah adalah perisai yang tak kasat mata. Oleh karena junnah adalah perisai yang tidak kasat mata, sehingga tidak sedikit di antara orang-orang yang berpuasa tapi mereka tidak punya perisai. Mereka tidak yakin, mereka tidak percaya akan adanya perisai itu, sehingga mereka terjatuh dalam kemaksiatan, atau mereka bahkan menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Ma'asyiral muslimin, bahkan boleh jadi ada pelaku-pelaku kejahatan yang menganggap dunia ini adalah miliknya, sehingga dia berbuat apa saja semaunya. Ada juga kelompok pelaku kejahatan yang mereka menganggap dunia ini sempit, sehingga mereka bingung untuk menyimpan hasil kejahatan mereka. Nah hadirin, mengapa ada orang-orang yang berpuasa tapi ternyata puasa mereka tidak bisa menjadi junnah, tidak bisa menjadi perisai bagi mereka? Hadirin, ada 3 kelompok orang-orang yang berpuasa yang memang terindikasi jikalau puasa mereka tidak menjadi junnah, tidak menjadi perisai bagi mereka. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang puasanya tidak dinilai oleh Allah. Yang kedua, kelompok orang-orang yang tidak mendapatkan rukhsah dari Allah untuk tidak berpuasa, tapi dia pernah sengaja tidak berpuasa meskipun sehari, dan dia tidak pernah menyesal. Yang ketiga, kelompok orang-orang yang mereka mendapatkan rukhsah dari Allah untuk tidak berpuasa, mereka punya hutang, tapi mereka tidak pernah menyesal dengan hutang yang ada, dan mereka tidak pernah ingin melunasinya. Nah hadirin, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu kelompok orang-orang yang tidak mendapatkan nilai puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mengapa ada orang-orang yang mereka tidak mendapatkan nilai dari puasanya, padahal mereka sudah lapar dan haus dalam puasa yang mereka lakukan? Kam min shaim laisa lahu min syami ilal ju' wal atash. Tidak sedikit di antara orang-orang yang berpuasa yang mereka tidak mendapatkan nilai puasanya kecuali dapatkan haus dan lapar saja. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya yaqul alaihi salatu wassalam, as-siyamu junnah, puasa adalah perisai. La tarfuth wala tajhal. Oleh karena itu, jangan engkau berkata kotor dan jangan engkau berbuat bodoh. Nah hadirin, berkata kotor, berbuat bodoh ini seperti apa? Ma'asyarul muslimin, kita bisa mendapati penjelasannya pada surah Al-Humazah. Bagaimanakah surah ke-104 ini memberikan penjelasan pada kita semuanya terkait orang-orang yang berkata-kata kotor itu. Hadirin, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi para pengumpat dan pencela. Al-humazah diartikan pengumpat, al-lumazah diartikan pencela. Nah hadirin, ada beberapa penafsiran yang menjelaskan terkait dengan makna al-humazah dan al-lumazah. Sebagian mengatakan bahwasanya al-humazah adalah orang yang baru memicikan mata terhadap seseorang, maka dia dianggap sebagai seorang pencela. Sedangkan al-lumazah adalah ketika mereka sudah mengeluarkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Hadirin, di masa Rasulullah SAW pernah ada seorang yang memanggil Bilal dengan kata-kata, ya ibnal aswad, wahai anak hitam.
Hadirin, Rasul ketika mendengar itu, Rasul marah. Rasul bertanya pada yang bersangkutan, mengapa engkau tidak memanggil dengan namanya? Bukankah dia punya nama? Kata orang itu, ya Rasulullah, dia tidak marah ketika saya panggil dengan panggilan itu. Kata Rasul, dia kalau tidak marah, tapi tanyakan pada ibunya, apakah ibunya marah? Pasti ibunya akan marah. Hadirin, ada juga di masa Rasulullah sekelompok orang-orang yang mentertawakan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini seorang yang perawakannya kecil. Ketika memanjat pohon, orang-orang pada mentertawakannya. Kenapa mereka tertawa? Rasul tahu kalau mereka mentertawakan adalah karena mengejeknya, karena badannya yang kecil itu. Maka Rasul langsung klarifikasi pada mereka, tahukah kalian, sepasang betis yang kalian anak kecil itu, yang kalian tertawakan hari ini, itu lebih berat di mata Allah dibandingkan bumi seisinya. Tidak layak kamu sekali mentertawakan ciptaan Allah apapun itu. Hadirin, al-humazah dan al-humazah juga bisa dimaknai bahwasanya al-humazah adalah orang yang membicarakan keburukan orang di saat orang itu tidak ada di tempat. Al-humazah membicarakan keburukan orang ketika orang itu ada di tempat. Hadirin, meskipun kita mendapati ada penjelasan dari penafsiran yang berbeda-beda, tapi semuanya tetap kita jadikan sebagai kewaspadaan bahwasanya jangan sampai kita berkata-kata kotor, jangan sampai kita bertindak bodoh seperti yang digambarkan dalam ayat tadi. Karena Allah sudah memulai ayat ini, surah ini dengan wailun, dengan celaka. Wail adalah salah satu nama lembah di neraka, dan di Al-Quran ada dua surah yang dimulai dengan kata wailun, yaitu Al-Humazah dan juga Al-Mutaffifin. Yang lainnya tidak ada. Nah hadirin, itu yang pertama. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang mereka tidak mendapatkan rukhsah, dispensasi untuk tidak berpuasa, tapi pernah tidak berpuasa dan tidak pernah menyesal dengan puasa yang pernah mereka tinggalkan. Nah hadirin, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan juga Imam Ahmad, dinyatakan hadis ini hasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya seorang yang sengaja tidak berpuasa Ramadan min ghairi udrin, bukan karena udur, fala yaqdi, maka dia dianggap belum menyelesaikannya, dia dianggap belum melunasinya. Wa in somat dahra kullah, meskipun dia berpuasa seumur hidup setiap harinya. Hadirin, hadis ini berikan penjelasan begitu beratnya ketika ada orang yang tidak punya rukhsah, tidak punya keringanan untuk tidak berpuasa, tapi mereka sengaja tidak berpuasa. Hadirin, jumhur ulama kemudian menjelaskan terkait dengan hadis itu bahwasanya jikalau ada orang-orang yang mereka pernah sengaja tidak berpuasa meskipun hanya sehari sejak mereka balik hingga sekarang, maka mereka dianjurkan bertaubat pada Allah dengan taubatan nasuha, mohon ampun padanya, berjanji tidak mengulangi dan menyesal. Setelah itu mereka bisa mengqadha puasanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan semoga Allah menerima puasa mereka sehingga puasa mereka bisa menjadi junnah, bisa menjadi perisai bagi mereka. Hadirin, yang terakhir, yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang mendapatkan rukhsah dari Allah. Mereka mendapatkan keringanan dari Allah. Mereka punya hutang tapi mereka belum pernah melunasinya, dan bahkan mereka pun juga tidak menyesal dengan hutang puasa yang masih tersisa. Hadirin, orang-orang yang dikecualikan oleh Allah yang diberikan rukhsah ini adalah Allah jelaskan di ayat 184 di surah Al-Baqarah, ayat yang sangat masyhur terkenal ketika bulan Ramadan. Seringkali ayat ini diangkat oleh kita semuanya untuk bisa mengingatkan. Nah hadirin, pada ayat ini Allah menjelaskan ayyaman ma'dudat, puasa itu hari-harinya terbatas, hanya di hari-hari tertentu saja, yaitu di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lainnya. Oleh karena itu ada orang-orang yang Allah kecualikan untuk tidak berpuasa. Kata Allah, faman kana minkum maridun aw ala safar, barang siapa di antara kamu sekalian yang sakit atau dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhur, maka mereka bisa mengganti puasa yang mereka tinggalkan di hari-hari yang lainnya. Hadirin, dalam ayat ini kita mendapati ada
dua kelompok orang yang mendapatkan rukhsah, yaitu orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Ditambahkan yang ketiga adalah orang-orang yang yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang ketiga adalah orang yang sudah sepuh, yang mereka sudah tidak mampu berpuasa, sehingga mereka cukup bayar fidyah saja dengan memberikan makan pada seorang miskin setiap kali puasa yang dia tinggalkan. Nah hadirin, di ayat ini total hanya 3 kelompok orang yang Allah berikan rukhsah, dispensasi untuk tidak berpuasa. Lantas bagaimanakah dengan wanita yang hamil dan menyusui? Karena di ayat 184 tidak ada, sehingga para fuqaha mereka memberikan penjelasan terkait wanita hamil dan menyusui, karena mereka adalah orang-orang yang wajib untuk diperhatikan. Jangan sampai mereka termasuk orang-orang yang punya hutang, sehingga ketika hukum untuk mereka diperjelas untuk menjelaskan ayat 184 ini. Sehingga para fuqaha berbeda-beda pendapat terkait dengan hukum mereka tidak berpuasa. Hadirin, dalam kehidupan kita ini ada banyak madhab, tapi ada 4 yang masyhur yang sangat terkenal yang kita jadikan sebagai pembahasan di malam hari ini terkait dengan pendapat mereka. Yang pertama adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi menjelaskan bahwasanya wanita hamil dan menyusui itu dikiaskan dengan orang yang sakit di ayat 184, sehingga ketika mereka tidak berpuasa, mereka cukup mengganti puasanya di hari yang lain. Jadi kalau ada wanita yang hamil dan menyusui, menurut Imam Hanafi, jika mereka belum membayar dengan puasa, maka mereka masih punya hutang. Yang kedua adalah Imam Malik. Imam Malik membedakan antara wanita hamil dan menyusui. Yang hamil dikiaskan dengan orang yang sakit, sehingga ketika mereka tidak berpuasa karena hamil, maka mereka cukup mengganti di hari yang lain. Tapi jika mereka menyusui, maka mereka tidak ada alasan sebagaimana orang yang sakit, sehingga mereka wajib membayar ganda puasa di hari yang lainnya plus membayar fidyah yang akan dibayarkan oleh suaminya. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak membedakan antara wanita hamil dan menyusui, tapi dibedakan berdasarkan kondisinya. Jadi kalau wanita hamil dan menyusui itu sakit, jika berpuasa berarti sama dengan orang yang sakit. Mereka wajib mengqadha di hari yang lainnya. Tapi jika mereka tidak sakit, maka mereka wajib bayar ganda double, yaitu mengqadha puasanya plus bayar fidyah yang dibayarkan oleh suaminya. Yang terakhir Imam Ahmad memberikan penjelasan yang sama dengan Imam Syafi'i. Hadirin. Jadi sehingga kesimpulannya kita mendapati ada 3 kesimpulan di sana, dan umat dipersilakan memilih di antara pendapat-pendapat yang ada. Apakah seperti Imam Hanafi, seperti Imam Malik, ataukah seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Hadirin. Yang jelas ketika seorang sudah berikhtiar, berusaha untuk bisa melunasi agar puasanya bisa menjadi junnah, maka insya Allah itu akan jadi kebaikan bagi mereka. Nah hadir, kesimpulannya adalah ada 3 kelompok orang yang mereka dimungkinkan tidak bisa memiliki junnah di saat mereka berpuasa. Yang pertama adalah orang yang tidak mendapatkan nilai dari Allah akan puasa yang telah dia kerjakan karena dia berkata-kata kotor, dan juga yajhal, dia berbuat kebodohan. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang tidak punya rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi dia pernah tidak berpuasa dan tidak pernah menyesal, tidak bertaubat dengan puasa yang pernah dia tinggalkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang punya rukhsah, punya dispensasi untuk tidak berpuasa, dan mereka masih punya hutang puasa dan tidak pernah berusaha untuk melunasinya. Hadirin jamaah salat Isya dan tarhamukumullah, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menjadikan puasa kita menjadi junnah perisai buat kita semuanya, dan kita bisa mendapatkan jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.